Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, NIM 21033103. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kelompok 7 akan membahas materi tentang fluida statis dari mata kuliah Fisika Dasar 1 dengan dosen pengampu Ibu Sylvia Yuliasari, SPD MPD. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, Nur Azizah dengan NIM 21033103. Yang kedua, Dila Safitri dengan NIM 21033008. Yang ketiga, Konisa Hanifah dengan NIM 21033087. Dan yang terakhir, Muhammad Rehan dengan NIM 21033098. Pada materi fluida statis, ada 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama, tekanan fluida. Yang kedua, hukum Pascal. Yang ketiga, hukum Archimedes. Dan yang terakhir, tegangan permukaan. Fluida statis. Sebelum kita mengetahui apa yang dimaksud dengan fluida statis, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan fluida. Fluida adalah zat yang dapat berubah bentuk sesuai dengan wadah dan tempat mengalirnya. Apa itu fluida statis? Fluida statis atau hidrostatika merupakan salah satu cabang ilmu sains yang membahas tentang karakteristik fluida saat diam. Biasanya membahas mengenai tekanan fluida ataupun yang diberikan oleh fluida pada objek yang tenggelam di dalamnya. Fluida statis ini biasa dipakai untuk menjelaskan fenomena-fenomena seperti kenaikan besar tekanan air terhadap kedalamannya dan perubahan besar tekanan atmosfer terhadap ketinggian dari permukaan air laut. Tekanan. Tekanan adalah besaran yang bekerja pada suatu benda tiap satuan luas. Tekanan ini dapat kita selesaikan dengan persamaan P sama dengan F dibagi dengan A, di mana P adalah besar tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas penampang. Penerapan konsep tekanan ini terdapat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adalah pisau dan paku, di mana pisau dan paku itu kita runcingkan ujungnya untuk mendapatkan tekanan yang lebih besar. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis dilansir dari saintis adalah tekanan dari zat cair ke semua arah pada suatu benda. Tekanan ini terjadi karena adanya gaya gravitasi, di mana gaya gravitasi ini menyebabkan berat partikel dari menekan partikel yang ada di bawahnya, yang dapat kita rumuskan dengan persamaan pH sama dengan P kali G kali H. Contoh soalnya, suatu ketika Anda pergi ke pantai, di sana Anda melihat beberapa wisatawan sedang berwisata diving untuk menikmati keindahan terumbu karang. Untuk dapat mengamati keindahan terumbu karang, wisatawan tersebut menyelam pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan air laut yang massa jenisnya 1,1 gram per cm kubik. Bila tekanan atmosfer di tempat itu 76 cm Hg, tentukan tekanan hidrostatik dan tekanan total yang dialami penyelam. Diketahui Rho sama dengan 1,1 gram per cm kubik sama dengan 1100 kg per meter kubik. H-nya sama dengan 10 meter. PO-nya sama dengan 76 cm Hg sama dengan 1,01 dikali 105 Pascal. Yang ditanya pH dan P. Yang pertama yang kita cari adalah pH. pH sama dengan Rho dikali G dikali H sama dengan 1100 dikali 10 dikali 10 sama dengan 110.000 Pascal sama dengan 1,1 dikali 105 Pascal. Selanjutnya kita mencari P. P sama dengan PO ditambah pH sama dengan 1,01 dikali 105 ditambah 1,1 dikali 105 sama dengan 2,11 dikali 105 Pascal. Hukum yang mendasar pada fluida statis ini salah satunya adalah hukum Pascal. Apa itu hukum Pascal? Hukum Pascal adalah salah satu hukum fisika yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan oleh cairan dalam ruang tertutup
selalu diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Pembahasan utama hukum Pascal ini berkaitan dengan tekanan cairan dan dapat kita tuliskan dengan persamaan hukum Pascal FA per AA sama dengan FB per AB. Hukum utama Archimedes. 1. Bunyi. Semua titik yang terletak pada suatu bidang datar dalam suatu zat cair memiliki tekanan yang sama. Persamaannya yaitu PA sama dengan PB. 1. Rho H dikali G dikali HA sama dengan Rho B dikali G dikali HB. Yang kedua, Rho A dikali HA sama dengan Rho B dikali HB. Prinsip Archimedes menyatakan bahwa gaya apung ke atas yang diberikan pada benda yang direndam dalam cairan, baik yang terendam seluruhnya maupun yang sebagian, dengan berat cairan yang dipindahkan benda tersebut dan bekerja dalam arah ke atas di pusat massa dan cairan yang dipindahkan. Rumus dari hukum Archimedes tersebut yaitu FA sama dengan Rho F dikali G dikali V celup, di mana FA sama dengan gaya apung dengan satuan Newton, Rho sama dengan massa jenis air dengan satuan kilogram per meter kubik, G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan Newton, dan V celup merupakan volume benda tercelup dengan satuan meter kubik. Kemudian benda terapung. Pada benda terapung, FA besar dari W dirumuskan dengan Rho B sama dengan VF per VB dikali Rho F. Sebuah benda dikatakan terapung jika benda tersebut tercelup sebagian di dalam zat cair. Hukum Archimedes, benda melayang. Sebuah benda dikatakan melayang jika benda tersebut tercelup seluruhnya, tetapi tidak mencapai dasar zat cair tersebut. Rumusnya FA sama dengan W, di mana nantinya akan menjadi massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Hukum Archimedes, benda tenggelam. Sebuah benda dikatakan tenggelam jika benda tersebut tercelup seluruhnya dan berada di dasar suatu zat cair. Rumusnya FA kecil daripada W. Nanti jika diturunkan akan menjadi massa jenis zat cair kecil daripada massa jenis benda. Kita lihat dari satu contoh soal, sebuah benda tercelup sebagian dalam cairan yang memiliki massa jenis 0,75 gram per cm maka 3 seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Jika volume benda tercelup adalah 0,8 dari volume totalnya, tentukan massa jenis benda tersebut. Di sini diketahui massa jenis zatnya adalah 0,75 gram per meter per cm maka 3. Volume zat cairnya adalah sama dengan 0,8 volume benda. Yang ditanya massa jenis bendanya. Sekarang kita mulai menjawab. Gaya-gaya yang bekerja pada benda di atas adalah gaya berat yang berarah ke bawah dan gaya apung, atau gaya Archimedes dengan arah ke atas. Kedua gaya tersebut dalam kombinasi seimbang. Jadi kita masukkan rumusnya WB sama dengan FA, di mana kita turunkan, jabarkan rumusnya menjadi massa jenis benda dikali percepatan gravitasi sama dengan massa jenis zat cair dikali percepatan gravitasi dikali volume zat cair. Kita dijabarkan lagi akan menjadi massa jenis benda dikali percepatan gravitasi dikali volume benda sama dengan percepatan zat cair dikali percepatan gravitasi dikali volume zat cair. Kita masukkan yang telah diketahui ke dalam rumus, akan menjadi massa jenis benda dikali volume benda sama dengan 0,75 dikali 0,8 volume benda. Hasil akhirnya adalah massa jenis benda sama dengan 0,6 gram per cm maka 3. Beberapa alat yang bekerja menggunakan prinsip hukum Archimedes. Yang pertama adalah hidrometer, yang kedua balon udara, yang ketiga kapal laut, yang keempat jembatan ponton, yang kelima galangan kapal, yang keenam kapal selam. Kita masuk ke dalam tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya tarik yang tidak seimbang pada antara muka cairan. Rumus tegangan permukaan
Y sama dengan F dikali F per 2L, di mana Y adalah tegangan permukaan, satuannya Newton per meter. F adalah gaya dengan satuan Newton. L adalah panjang benda yang satuannya adalah meter. Contoh peristiwa adanya tegangan permukaan seperti pisau silet dan jarum yang diletakkan pelan-pelan di atas air akan terapung. Contoh lainnya, tetes air yang jatuh ke atas kaca, mainan gelembung sabun, nyamuk yang dapat mengapung di permukaan air. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami, dan semoga apa yang kami jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 mohon minta maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.